Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lawiyah. Di sini saya akan membahas tentang perpajakan dan subsidi. Yang akan saya bahas adalah 1. Pengertian pajak, 2. Pengertian subsidi, 3. Soal pajak, dan 4. Soal subsidi. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jenis-jenis pajak adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak sangat berpengaruh terhadap atas penjualan, selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi, rumusnya adalah PS sama dengan F dalam kurung Q ditambah T, atau QS sama dengan F buka kurung P dikurang T. Pengertian subsidi. Subsidi merupakan lawan atau kebalikan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi sebelum adanya atau tanpa adanya subsidi. Sedangkan dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi. Hal itu menyebabkan daya beli konsumen terhadap produk tersebut meningkat. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit atau S. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS sama dengan F dalam kurung Q dikurang S, atau QS sama dengan F dalam kurung P ditambah S. Soal pajak. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurang Q, dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? B. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? C. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? D. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Jawabannya, keseimbangan pasar sebelum kena pajak, rumusnya adalah PD sama dengan PS. 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3 min 1,5 Q sama dengan min 12. Itu dibagi Q sama dengan 8, Q sama dengan 8, lanjut ke P sama dengan 15 dikurang 8, P sama dengan 7. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak, Q sama dengan 8 dan P sama dengan 7. Lanjut, keseimbangan pasar sebelum kena pajak, PD sama dengan PS. 15 Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3 min 1,5 Q sama dengan min 12 Q 8 lanjut P 15 dikurang 8 P sama dengan 7. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak Q sama dengan 8
dan P sama dengan 7. Keseimbangan fasa setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak. 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6 min 1,5 Q sama dengan min 9, Q sama dengan 6, Q sama dengan 6, P sama dengan 15 dikurang 6, P sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak, Q sama dengan 6 dan P sama dengan 9. Besar pajak per unit yang ditanggung konsumen sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu 9 dikurang 7 sama dengan 2 per unit. Soal subsidi. Fungsi permintaan barang ditujukan oleh persamaan P sama dengan 12 dikurang Q dan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar 1,5 per unit. Ditanyakan, A. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi? B. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah subsidi? C. Besar subsidi yang diberikan pemerintah? Jawab, A. Harga keseimbangan sebelum subsidi. QD sama dengan QS, P sama dengan 12 dikurang Q. 12 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, P sama dengan 12 dikurang 6, min 1,5 Q sama dengan min 9, P 0 sama dengan 6. Q 0 sama dengan 6, titik keseimbangan E 0, jadi 6,6. Lanjutan B. Harga keseimbangan setelah subsidi. QD sama dengan QS dikurang SP sama dengan 12 dikurang Q. QD PS dikurang 1,5 P sama dengan 12 dikurang 7. 12 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dikurang 1,5 P1 sama dengan 5. 12 dikurang Q sama dengan 1,5 ditambah 0,05 0 Q. Min 1,5 Q sama dengan min 10,5. Q1 sama dengan 7. Titik keseimbangan pajak E1 adalah 7,5. C. Subsidi konsumen. SK sama dengan dalam kurung P1 dikurang P0 dikali Q1. SK sama dengan 6 dikurang 5 dikali 7. SK sama dengan 7. Subsidi produsen SP sama dengan P0 dikurang P berpangkat dikali Q1. P berpangkat sama dengan dalam kurung PS Q1. P berpangkat sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. P sama dengan 3 ditambah 0,5 dalam kurung 7. P sama dengan 6,5. SP P0 dikurang P berpangkat dikali Q1. SP buka kurung 6,5 dikurang 6 dikali 7. SP dalam kurung 0,5 dikali 7. SP 3 dikali 5. Pajak pemerintah ST sama dengan SK ditambah SP. ST 7 ditambah 3,5. ST sama dengan 10,5. Pertanyaan untuk dosen, apakah perhitungan ini benar-benar diterapkan dalam pajak di negara kita atau ada cara lain yang lebih mudah menyelesaikannya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.